Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas tentang Dogecoin ya, trading Dogecoin. Yang akan saya bahas adalah tentang pergerakan harga selama beberapa hari ini dan untuk beberapa hari ke depan, dan juga untuk support resist dari Dogecoin ini. Oke, saya akan langsung saja menuju ke TradingView untuk melakukan analisa. Oke teman-teman, ini adalah pergerakan Dogecoin di dalam 15 menit. Saya akan melihat globalnya dulu dengan menggunakan Fibonacci. Saya akan tarik dulu untuk melihat pergerakan trennya ya. Oke. Saya tidak menggunakan extension ke bawah. Baik teman-teman, ini udah kita dapat pergerakan harga di dalam time frame harian. Karena Dogecoin ini pergerakannya cukup aktif, kita akan menggunakan time frame yang lebih pendek. Oke teman-teman, di dalam pergerakan 4 jaman kita juga melihat bahwa Dogecoin ini di dalam tren naiknya, ini ya teman-teman, kenaikan yang sangat pesat dalam sehari itu dia mengalami retrace juga yang sangat cepat juga. Retracementnya di kisaran ini teman-teman ya, 23 ya, kemudian 38, 50, 50 dan juga 61. Kita akan melihat detailnya di chart jam. Kita akan gambar ulang karena tidak nongol. Oke teman-teman, di dalam chart jam ini terlihat pergerakan dari Doge ini cukup patuh terhadap ini teman-teman ya, terhadap Fibonacci ya. Teman-teman lihat di sini ketika dia naik, tren naiknya ini ya teman-teman, terus dia mengalami koreksi atau retracement ya, ketemu di 23, kemudian di 38 dan sampai ke 50 ya. Itu adalah biasanya adalah titik koreksi atau titik retrace yang sangat mungkin tercapai. Kemudian dia naik ke atas dan berulang-ulang turun, dan ketika dia tidak kuat di 38 memiliki kecenderungan untuk turun ke 61 dan benar-benar tercapai. Bahkan sempat overshoot beberapa kali ya, beberapa jam maksud saya. Walaupun kemudian kembali lagi di atas retracement 61, dan dari retracement 61 ini kita bisa melihat target pergerakan dari Dogecoin ini adalah ketika dia menguat dari mantul dari 61, targetnya adalah ke 38. Nah, di sini. Dan ini tercapai juga. Jadi teman-teman kalau entry point dari 61 itu targetnya adalah di 38 dan ini bisa tercapai. Nah, kemudian karena dia tidak kuat, dia akan kembali mencari support di bawahnya yaitu di 50. 50 itu di area sini teman-teman ya. Di area 50 beberapa kali di tes di area situ, kemudian tidak kuat, kembali lagi ke area 61 ya. 61 terus dia lama sekali di sini, hitungan dalam jam ini cukup lama. Bermain di area situ cukup membosankan, dan ketika naik dengan volume teman-teman ya, itu ada dorongan volume. Saya cek dulu. Ketika naik dengan volume di sini nih teman-teman, nah ini ternyata kenaikan bisa sampai menyentuh ke retracement 50 ya, kemudian konsolidasi dan breakout itu beberapa jam yang lalu, breakout dengan volume dan sempat menyentuh retracement 38 ya, dan lalu melanjutkan pergerakannya ke retracement
23. Walaupun saat ini sempat koreksi sekitar 3 jam lalu ke retracement 38. Untuk saat ini, saat saya membuat video ini di harga 724 atau di antara di antara retracement 23 dan 38. Jadi untuk pergerakan Dogecoin ini menurut saya sangat mudah dianalisa dengan menggunakan Fibonacci pada time frame 1 jam, ataupun bila teman-teman mau melihat dengan lebih jelas lagi bisa menggunakan time frame 15 menit. Seperti ini. Di time frame 15 menit juga kelihatan. Seperti ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau trading Dogecoin, cukup gunakan support resistan dan tarik garis Fibonacci untuk melihat di area-area mana saja Dogecoin ini kira-kira akan lewat seperti itu. Dan di area situ teman-teman bisa memasang pending order atau limit buy setelah dapat, atau teman-teman pasang alarm ya setelah di area itu. Kemudian setelah dapat teman-teman ya bisa take profit di area-area resistan di atasnya. Untuk supaya take profitnya bisa tercapai, teman-teman pasang aja take profitnya beberapa poin di bawah dari resistan seperti ini. Nah, kira-kira pergerakan Dogecoin ini ke depannya seperti apa? Oke, ini adalah pergerakan retracement ketika dia turun. Nah, bagaimana kalau kita akan melihat potensialnya untuk Dogecoin ini akan bergerak? Saya akan menggunakan retracement yang lain. Saya akan hapus semua. Oke, di sini saya akan menggunakan retracement yang lain, teman-teman ya. Di dalam tren turun ini, teman-teman, tren turun ini, saya akan menambahkan yang namanya extension di 161. Nah, apabila Dogecoin ini mengalami penguatan, ya, karena saat tadi mengalami harga bergerak mendekati ini, teman-teman ya. Saya garis dulu, ada dua ini. Saya hapus yang pertama supaya teman-teman tidak bingung. Saya hapus yang pertama dulu. Nah, ini adalah resist ya. Jadi di sini saya tandain dulu, ini adalah resistnya. Oke, di area sini adalah resist. Oke, saya hapus yang ini. Nah, ini adalah area resist dan kita akan melihat kira-kira pergerakan Dogecoin ini ke depannya adalah seperti apa. Jadi kita akan menggunakan tren turun ini. Oke, di sini. Ya, jadi di dalam tren turun ini kan dia akan retrace ke atas ya. Ke 23 terus dia lanjut ke 38 ke 50 ya. 50 dia melanjutkan tren turunnya lagi. Kalau misalkan seandainya 23 dia kuat lagi, kemungkinan akan turun lagi. Tapi ternyata dia di sini konsolidasi dan tidak kuat di 23 menuju 38, cenderung ke 61. Nah, kita lihat karena di sini ketemu dengan resist. Maka seandainya resist ini kuat di jebolnya yang dalam bulatan ini, maka kemungkinan pergerakan dari Dogecoin ini adalah akan menuju ke ekstensi 61. Akan menuju ke ekstensi harga 61, retracement 161 di berapa? Yaitu di 1433. 1433 ini adalah targetnya. Seandainya Dogecoin bisa menguat terus, maka targetnya adalah di 1430-an. Seperti itu. Ini mungkin tidak tercapai secara langsung. Di dalam pergerakannya akan melewati beberapa major trend dan akan melewati beberapa minor trend atau korektif seperti itu. Jadi teman-teman sudah memiliki peta pergerakan hanya dengan menggunakan Fibonacci seperti itu. Dan jangan lupa untuk perhatikan volume ya, karena volume di sini adalah bahan bakar dari tren. Ketika ada pergerakan tren seperti ini ya, mesti harus didukung dengan volume ya.
Ketika harganya turun apabila volumenya kecil, ya tidak apa-apa seperti itu. Tetapi kalau harga turun tetapi volumenya tinggi, yaitu bisa melanjutkan penurunannya. Sedang ketika harganya naik ada dorongan volume, nah itulah yang bagus. Berarti tren kenaikannya adalah sehat. Oke, demikian dari saya update Dogecoin, trading Dogecoin dengan menggunakan Fibonacci. Ya, dengan menggunakan Fibonacci. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, teman-teman trader saham di saat ketika market saham mungkin lagi kurang bagus, masih ada alternatif trading Dogecoin. Yang pasti teman-teman ya, pesan saya untuk trading menggunakan Dogecoin ini, maksud saya koin-koin seperti ini, teman-teman pastikan ya, teman-teman pastikan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama, pilih hanya market cap yang besar ya, 25 market cap yang besar dan 25 besar volume dari koin tersebut yang bisa dicek dari coinmarketcap.com ya. Dan gunakan analisa sebelum Anda membeli ya, bisa ini ya, candlestick, chart pattern, support resist, volume, dan Fibonacci. Itu aja yang saya gunakan. Dan juga saya menempatkan order-order saya di area-area pending supaya saya bisa mendapatkan harga di area-area support sehingga saya bisa menjualnya pada area mendekati resist. Seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.